Selamat pagi, Shalom. Pada kesempatan ini kita akan belajar lagi saudara-saudara tentang tema-tema kita pada bulan-bulan ini juga masih bicara tentang praktek mengasihi atau saling mengasihi atau praktek bicara tentang kasih bagi setiap kita. Saudara-saudara, pada hari ini saya ingin membagikan bagaimana kita menghadirkan Allah di muka bumi, menghadirkan Allah di mana kita ada. Saudara rindu menghadirkan Allah itu? Amin ya. Satu ayat di dalam doa Bapa kami. Mari kita perhatikan doa Bapa kami yang diajarkan di setiap kita gereja, bicara tentang doa Bapa kami. Hal berdoa, ketika murid-muridnya bertanya bagaimana tentang berdoa, ajarlah kami bagaimana berdoa itu. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus. Matius pasal yang ke-6, saya jemput kita melihatnya. Dalam doa Bapa kami di ayat ini dikatakan demikian. Kita pasti semua tahu ya, pasal yang ke-6 hal berdoa. Ayat 9, ya karena itu kata Yesus, berdoalah demikian. Yesus mengajarkannya, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga. Sekali lagi lihat, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kita pasti udah hafal mati itu biasanya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di mana? Di bumi seperti di surga. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Doa ini berkata, datanglah kerajaanmu. Berarti kalau kerajaan turun, kerajaan Allah hadir, berarti siapa yang memerintah? Namanya kerajaan Allah. Berarti Allah lah yang memerintah. Allah lah yang hadir. Begitu. Di mana datang kerajaanmu itu? Di bumi seperti di surga. Jadi di bumi, di mana di bumi? Di mana anak-anak Tuhan ada. Kalau Anda adalah seorang istri, seorang wanita, maka Anda harusnya menghadirkan Tuhan di keluarga Anda seperti di surga. Kalau suami juga, pagi ini sebenarnya saya rindu sekali kami khotbah bersama dengan istri. Mungkin nanti dalam ibadah 2 kami akan khotbah bersama. Saudara-saudara, perjalanan hidup akan semakin hari terus memang semakin banyak tantangan masalah. Tetapi tugas Tuhan beri pada kita. Tugas dari surga itu untuk kita, bagaimana seluruh orang di muka bumi ini mengenal Kristus. Itu tugas penting kita. Bahasanya menghadirkan Tuhan di muka bumi ini. Tentunya karena kita manusia yang sangat-sangat terbatas. Kita ada di dalam dunia ini. Contoh, Anda ada di Gunung Sitoli ini. Lebih kecil lagi mungkin ada Anda di kecamatannya. Lebih kecil lagi di desa tertentu. Saya tidak tahu desa mana Anda. Tapi yang pasti kita ada di dalam sebuah lingkungan. Maka lingkungan itu dan semuanya, tempat yang terkecil sebagai tempat kita bisa menghadirkan Allah, itu adalah keluarga Anda dan saya. Itu tempat terkecilnya. Kalau Anda bisa perbesar sedikit lagi, maka itu berbicara tentang di mana Anda tinggal dengan tetangga-tetangga Anda. Kalau mau diperbesar lagi, bisa
dalam sebuah desa Anda, atau mungkin katakanlah dulu, janganlah dulu gang atau desa begitu ya. Bisa saja mungkin dari lingkungan di situ. Kan ada sekarang RT-nya, ada RW-nya, kira-kira begitu. Tapi kalau Anda perbesar lagi itu menjadi sebuah desa, kecamatan, kota, dan akhirnya Nias. Saudara dan saya perlu menghadirkan Tuhan. Tapi menjadi sebuah latihan kita adalah di sebuah tempat yang terkecil. Yang kita latihan di situ. Melatih, menghadirkan kerajaan Allah. Keluarga. Di mana engkau ada pasti. Dalam sebuah rumah. Saudara-saudara, kita perlu menyadari tugas ini. Ada banyak orang tidak mau menyadari tugas ini. Dia hanya berpikir bahwa tugas ini adalah tugas pendeta. Tugas ini adalah, kalau anak-anak mungkin, tugas orang tua. Salah. Ayat ini tidak diperuntukkan kepada seseorang saja, tapi kepada seluruh yang notabene-nya anak-anak Tuhan, umat Tuhan. Menghadirkan itu penting. Dan doanya itu penting sekali. Datanglah kerajaanmu. Nah sekarang kita perlu menjawab juga bahwa kita bisa menghadirkan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Nah menghadirkan Allah dalam kehidupan ini bagaimana caranya? Caranya belajar dari Kristus melakukannya. Karena itulah panduan kita, itulah patronnya. Sebenarnya yang paling tepat itu memang kalau Anda memulai, kalau Anda sebagai sudah berkeluarga, Anda kalau mengerti itu luar biasa sekali. Bagaimana Tuhan itu akan hadir di tengah-tengah saudara. Salah satu misalnya ayatnya bilang begini. Jika dua orang daripadamu sepakat minta apapun juga, katanya Matius 18 itu. Minta apapun. Jadi suami istri lah yang paling sepakat. Paling bisa sepakat, paling bisa mengerti. Terjemahan bahasa Nias, Alkitab bahasa Niasnya sepakat itu katanya hasaradede. Hasaradede itu artinya satu hati. Jadi waktu Anda itu sepakat, satu hati berdoa, itu luar biasa hasilnya. Tapi bicara sepakat, itu tidak gampang. Ya bukan? Maka bagaimana praktek kita bisa menghadirkan Tuhan di muka bumi? Perlu belajar yang namanya sepakat memang. Di dalam rumah itu belajar untuk sepakat dalam rumah. Rumah kenapa menjadi sebuah contoh yang saya sampaikan, alat penting gitu ya sebagai alatnya itu. Karena tadi di bumi seperti di surga. Di surga ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus. Maka di bumi ada satu bagian unit terkecil yang luar biasa. Itu merupakan duplikatnya surga itu. Di bumi ada ayah, ada bapak, ada ibu, dan ada anak. Dengarkan saya. Halo, Roh Kudus fungsinya sama dengan ibu. Roh Kudus tuh mengajar, melahirbarukan, ya, menasehati, mengasuh. Itu Roh Kudus sama dengan dan ibu. Fungsinya kurang lebih sama. Jadi bapak, anak, dan ibu ini di dalam dunia, kalau dia sepakat, oh hebat. Hebat saudara-saudara. Itu kerajaan surga turun. Saudara-saudara,
Tapi seringkali kita melihat pada hari-hari ini yang hadir bukan kerajaan surga di rumah, ya kan? Tapi kerajaan Bihusoma. Dari mana Bapak tahu datang Bihusoma? Lihatlah karakter orang di dalamnya. Coba perhatikan. Si bapak tukang mabuk. Ya kan? Si anak tukang main judi. Skater-skater. Judi online. Si ibu asik sibuk di sosial media. Pagayo-gayo, TikTok. Entah kemana, anaknya entah kemana semua. Udah pada pacau semua anak itu. Kalau kita belajar menghadirkan Tuhan, maka harus ada sebuah kata sepakat di situ. Nah, sepakat itu tidak bisa jadi dengan sendirinya. Tidak bisa datang dengan sendirinya. Ada orang berdoa, Tuhan berikan kami kesepakatan. Nah, ini satu penyakit ini. Tolong Tuhan biar kami sepakat dengan suami. Dengarkan saya. Anda tidak akan pernah bisa sepakat kalau Anda tidak mempraktekkan satu hal penting. Praktek itu artinya mengasihi. Halo, praktek apa? Mengasihi. Jadi Anda harus belajar mengasihi. Jadi menghadirkan kerajaan Allah itu praktek dasar yang penting. Kalau tadi mau kita sepakat, maka sepakat itu akan datang, akan kita dapatkan, akan kita peroleh kalau kita mulai praktek mengasihi. Nah, praktek mengasihi inilah yang berulang kali saya katakan, Anda dan saya harus berjuang memang. Karena kita punya daging, ini daging yang nggak mungkin coba disuruh mengampuni. Bagaimana mungkin? Jangan. Enak kali dia, itu kata daging. Lebih bagus balas. Kalau perlu salibkan dia. Nah, makanya ada ibu-ibu pun suaminya pun disalibkannya. Saudara-saudara, belajarlah Anda untuk mulai praktek mengasihi. Nah, kita mau lihat lagi satu ayat yang lain. Jadi sudah ngerti? Halo? Sudah ngerti kira-kira? Nggak ada jawaban, tolong soalnya. Ampuni mereka ini semua Tuhan. Berkatilah aku. Ya. Ini penting ya. Sangat teramat penting. Sekali lagi. Saya ulangi sebelum kita belajar mengasihi. Karena waktu kita sangat terbatas. Sebenarnya saya dengan istri yang khotbah hari ini. Tapi waktu kita terbatas. Sekali lagi ya. Menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi adalah tugas kita. Dalam kita mau menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi, sama seperti di surga, itu harus ada sepakat di dalamnya. Di bumi ini kita belajar untuk kita bisa sepakat. Sesuai dengan Matius 18 ayat yang ke-19 dan 20. Iya. Jika dua orang daripadamu sepakat, minta apapun juga. Itu janji terbesar itu. Salah satu janji terbesar buat saya dalam hidup berkeluarga. Minta apapun juga. Minta Tuhan hadir, Allah hadir di dalam hidup ini. Dan di mana kita belajarnya untuk sepakat itu adalah praktekkan mengasihi. Enggak ada ceritanya bisa sepakat tanpa praktek mengasihi. Tidak bisa, saudara-saudara. Tidak mungkin. Tidak bisa, percayalah. Anda mau sepakat, tidak mungkin kalau Anda tidak praktek mengasihi. Karena banyak perbedaan di antara kita. Betul enggak? Laki-laki dan perempuan saya sudah berbeda. Jenis kelaminnya saja berbeda. Didesain Tuhan, panggilan fungsinya aja berbeda. Ibadah 2 nanti kami akan bicara itu. Berbeda saudara-saudaraku. Bagaimana mungkin perbedaan yang begitu luar biasa itu tidak akan ada konflik? Pastilah. Disitulah Anda belajar menghargai perbedaan itu.
Anda coba untuk praktek mengasihinya, menerima dia, mengampuni dia. Coba orang-orang yang, kalau saya ke Jawa, gimana kalau orang Jawa menutup pintu? Itu aja beda. Orang Batak, orang Nias, ya menutup pintu. Itu kalau orang Batak. Orang Jawa itu pelan-pelan. Kalau bisa pun tak ada bunyinya. Begitu dia. Menikahlah perempuan Jawa dengan laki-laki Nias, hancurlah semua. Begitulah dia contohnya. Berbeda. Itu masih dari sisi tutup pintu. Belum lagi dari sisi makan. Apa pula dapat pula wanita yang dia itu turunan keraton. Dia darah biru. Sementara Anda darah merah. Jauh. Darah biru itu kalau dia makan itu tenang, gak bunyi. Masuk 20, jatuh 15, masuk 15, 5 biji gitu. Dia makan gitu. Datanglah si orang Batak. Makannya begitu. Orang Batak kan begitu makan, ya kan? Gitu. Orang Nias sama saja. Kita makannya begitu. Nah di sana enggak, makannya pelan. Pelan begitu. Waktu adik saya kuliah di Jogja. Lalu kami mau naik becak. Terus saya lewat dari gang tempat dia kos. Becak udah lewat, sana. Saya mau panggil teriak, becak gitu. Adik saya bilang, bang, malu-maluin aja kau. Kenapa itu becak dia lewat? Orang-orang melihat saya. Kau tengok semua orang, mata orang. Ih, apa yang salah sama aku? Aku kan manggil becak. Dia bilang, bang kalau udah lewat, udah jangan kau bicara lagi. Di sini gak ada kuat-kuat suara. Akhirnya saya diam. Gak mungkin saya panggil. Becak. Kan gak mungkin. Gak datang becak. Dasar memang orang Batak ini ya saudara-saudara. Suaranya melengking memanggil. Hanya itu saja perbedaan. Sudah bisa mendatangkan konflik. Betul gak? Iya. Baru itu loh. Belum yang lain-lain. Bagaimana mungkin sepakat? Bagaimana mungkin kita bisa bersama-sama berdoa? Nah saudara-saudara, kalau tidak dengan kita mengasihi, sulit. Amin. Dengar ya. Dengar kau anak muda yang masih orang muda. Bagaimana kau bisa sepakat dengan bapak mamamu? Karena kau anak. Kalau kau tidak belajar mengasihi orang tuamu. Kalau kau ingin mendapatkan berkat daripada kerajaan Allah itu hadir dalam rumahmu, kalau terus hanya kau bertengkar dengan bapakmu, tidak mungkin. Tidak mungkin. Prakteklah kau mengasihi. Prakteklah melalui perbuatan. Mengasihi itu melalui apa? Perbuatan, bukan perkataan. Biarlah kita belajar mengasihi itu dengan perbuatan. Katakan amin. Jadi bukan ngomong aku mengasihi. Tapi dalam prakteknya, ya Tuhan, ngeri. Bukan perkataan. 1 Yohanes 3, saya jemput kita melihat ayat ini. Ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18. Perhatikan baik-baik ayat ini. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perhatikan ayat ini baik-baik. Perhatikan ayat ini. Dalamnya di situ, dengannya di situ, lihat, dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ada seorang cewek
Katanya dia mengasihi pacarnya. Aku mengasihi. Aku sangat mencintainya. Maka apa yang dilakukannya? Dia suka-suka datang sama pacar. Karena aku mengasihi. Saya tanya saudara. Itu dengan perbuatan. Betul ya? Tapi gak cukup. Ayat itu bilang. Dalam kebenaran. Kebenarankah itu? Kau deket-deket terus di situ. Kebenarankah itu? Kalau tidak berarti bukan begitu caranya engkau mengasihi. Ada lagi. Mengasihi. Aku mengasihi saudaraku. Lalu bagaimana? Karena dia butuh uang. Aku kasih semua uang belanja kami. Karena aku mengasihi. Ini pakai. Itu mengasihi dengan perbuatan? Iya. Tapi dalam ketololan. Nah itulah dibilang dia. Halo? Itu namanya dalam apa? Ketololan. Bukan lagi apa? Bukan kebenaran. Kebenarannya tidak seperti itu. Yang nomor satu bukan saudaramu. Yang nomor satu bukan temanmu. Nomor satu Tuhan. Yang kedua keluargamu. Itu kebenarannya. Kita di Nias, kita pikir kita mengasihi. Ditolongi. Terus nanti berharap orang itu menolong pada saat susah. Ternyata satu pun manusia itu tidak ada yang menolong Anda. Lalu Anda stres, marah-marah, maki-maki mereka. Yang salah siapa? Yang salah kau. Karena kau hidup dalam kebodohanmu. Kau bilang, tapi kan harus mengasihi Pak. Iya mengasihi dalam perbuatan, dengan perbuatan. Tapi dalam kebenaran, bukan dalam kebodohan. Katakan amin. Jadi, kalau kau mau tolong-tolong orang, silahkan, tapi pakai otakmu. Bukan berarti kita tidak bisa nolong orang ya. Pakai otak. Jangan kau korbankan makanan untuk istri dan anakmu Bapak. Demi kau tolong-tolong saudaramu. Pakai otak. Jauh lebih penting keluargamu. Kadang-kadang yang bertanya pada saya juga, Pak, saya punya uang. Dia bilang begini, ini persembahan Pak, untuk ke rumah Tuhan. Perpuluhan saya. Oke? Lalu Pak, anakku tiba-tiba sakit keras. Dan tidak punya uang Pak, kami. Dan saya harus menggunakan uang perpuluhan itu. Lalu saya tanya, lalu maksudmu gimana? Saya pasti berdosa Pak. Karena saya pakai uang perpuluhan ini untuk menolong anak saya. Karena saya tidak mau pinjam uang sama saudara. Saya bilang, mantap. Uruslah anakmu yang sakit keras itu. Tapi Pak, uang ini kan Tuhan mengerti. Gunakan untuk anakmu yang sakit keras itu. Tuhan sangat peduli. Karena itu apa? Prioritas hidupmu untuk sementara sekarang ini. Tapi kau harus tahu ke depannya. Ketika kau punya dan kau memang sudah memiliki uang untuk perpuluhan itu. Saya bilang sama dia, cepat-cepatlah kau kasih ke Tuhan. Supaya apa? Supaya anakmu dijagai, jangan demam sakit-sakit lagi. Ngerti maksud saya? Mengasihi Tuhan pun bukan bicara hanya bayar uang perpuluhan atau memberi, bukan itu. Jauh daripada itu mengasihi Tuhan. Dan Tuhan tidak perlu disogok dengan uang-uang saudara. Anda beri untuk Tuhan. Saya punya sebuah keyakinan begini. Kalau Anda mengasihi Tuhan, betul-betul mengasihi Tuhan, Anda tidak akan pernah mampu, Anda tidak akan pernah hanya memberi 1/10. Saya yakin itu. Lebih dari situ, Anda pasti beri. Makanya saya tidak pernah khotbahin perpuluhan, bayar semua. Buat saya kalau engkau mengasihi Tuhan, lebih dari situ engkau pasti beri. Kalau engkau mengasihi Tuhan. Ya kalau enggak, ya harus ada standar kecil.
Ya 1/10 itu. Kau berilah ke rumah Tuhan. Tapi dengarkan saya baik-baik. Kalau engkau dan saya bicara tentang mengasihi. Kalau Anda berkata saya mengasihi Tuhan, maka prakteknya Anda harus mengasihi saudaramu. Kan begitu ya? Gak mungkin kau mengasihi Tuhan tapi kau gak mengasihi saudaramu. Mengasihi saudara itu pakai ayat ini. Bukan dengan kata-kata, bukan dengan lidah, tapi dengan perbuatan. Dan dalam kebenaran. Itu penting dua-dua itu. Maka oleh karena itu, kalau Anda melakukan dengan perbuatan dalam kebenaran, Alkitab berkata di dalam kitab Matius, waktu Anda memberikan itu, maka Bapakmu di surga katanya, iya kan? Akan disukakan melihat perbuatanmu itu. Terangmu itu membuat orang memuliakan Bapakmu yang di surga. Kata kitab Matius pasal 5. Coba lihat ayat yang ke-16. Bicara garam dan terang dunia. Ayat 16 pasal 5 Matius 5 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat kata-katamu atau perbuatanmu. Tanya saya, melihat kata-katamu atau perbuatanmu? Perbuatanmu. Melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Tidak akan mungkin perbuatan baikmu itu akan membuat engkau terbuang. Tidak akan mungkin. Perbuatan baik itu bukan cuma bicara memberi uang, memberi bantuan, bukan hanya itu saja. Kalau Anda tidak punya uang, Anda bilang saya tidak punya uang Pak, istri saya juga susah, kami nggak punya pegangan, istri saya tidak punya simpanan, kami hidup sehari-hari apa adanya. It's okay. Tapi perbuatanmu yang baik itu harus tetap ada, bukan bicara uang. Contoh nih tadi, nggak usah jauh-jauh tadi. Saya keluarin sepeda motor, saya buka ya pagar, saya langsung keluar. Nah di situ ada nenek itu lagi kerjain, dia bersihkan rumputnya. Dan mereka berpuasa hari ini karena dia seorang Muslim. Apa yang saya lakukan? Saya langsung bilang, Nek, wih rajin kali nenek ya bersihin ya. Dia senyum aja. Iya Pak, wah sehat-sehat nenek ya. Makasih Pak. Nah cuman gitu aja. Ya lewat. Ayo ya Nek, kami mau ibadah. Iya Pak. Lewat. Begitu engkau berbicara sesuatu yang menguatkan dia, itu sudah perbuatan yang baik bukan? Daripada kau ngomongmu yang aneh-aneh. Coba tadi kalau saya bilang, Nek, capek ya Nek ya. Hati-hati ya Nek, jangan cepat mati. Akhirnya gimana coba perasaannya gitu kalau ngomong gitu. Aku manusia kurang ajar itu namanya. Perbuatan yang baikkah itu? Tidak. Jadi Anda belajar menghadirkan kerajaan Allah itu dengan perbuatan Anda. Mereka akan melihat Yesus. Mereka akan memuliakan Bapakmu yang di sorga, kata ayat ini. Ayo dong. Coba pagi-pagi dulu. Kalau yang suami istri, pagi-pagi dulu. Coba sampaikan dulu perbuatanmu yang baik pagi-pagi. Bagaimana coba? Pagi-pagi. Kalau yang laki-laki yang suami bisa peluk istrinya. Bilang, selamat pagi yang. Tuhan berkatimu ya pagi ini ya. Ya kan? Tapi ada juga suami yang susah meluk istrinya. Tapi kalau istri orang maju tak gentar dia. Ada lagi juga susah juga, ada juga istri perempuan begitu dipeluk suaminya yang kepeluk, kapan kau peluk aku? Nah, ada juga gitu. Itu wanita ajaib itu. Kayaknya perlu dilestarikan, itu langka manusia begitu. Coba perbuatan baik apa pagi hari?
Pagi hari. Kalau pagi hari pun suaramu sudah melengking. Nah, kira-kira gimana itu? Untung kau hanya dalam satu rumah yang mendengar. Tapi kalau orang luar yang mendengar bagaimana? Dia tidak akan bisa memuliakan Bapakmu yang di sorga. Iya kan? Iya dong. Kalau suami istri berkelahi terus, ribut terus, perang terus. Bagaimana orang memuliakan Bapakmu yang di sorga? Bagaimana mungkin orang-orang akan percaya pada Yesus? Karena melihat perbuatanmu yang tidak benar. Saudara dan saya perlu belajar mempraktekkan bagaimana yang namanya mengasihi. Prakteknya itu dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Itu sebabnya saya beritahu pada saudara hari ini. Saya beritahu pada saudara, pulanglah engkau nanti dari tempat ini. Ada satu hal yang harus kau tanamkan dalam dirimu. Apa itu? Satu, tugas penting saya menghadirkan kerajaan Allah. Jangan berpikir selalu kalau ke gereja itu tidak ada PR. Kalau orang ke sekolah itu kan ada PR, betul kan? Dibuat gurulah PR, kerjakannya buku ini, halaman ini kerjakan di situ latihannya. Kalau kita ke gereja, Anda ke gereja itu bukan bicara supaya diberkati. Salah. Kenapa kau ke gereja? Ya supaya diberkati. Kenapa kau ke gereja? Ya nanti kalau nggak ke gereja ya dihukum Tuhan. Bukan begitu. Anda ke gereja karena Anda mengasihi Tuhan, mau mendengar firman-Nya. Dan ketika Anda mengasihi Tuhan, begitu mendengar perintahnya, maka Anda akan melakukannya. Perintah itu tidak berat. Kenapa selalu berat? 2-3 minggu yang lalu saya sudah sampaikan. Perintah itu menjadi berat karena apa? Karena Anda melakukannya selalu pakai perasaan, bukan pakai keputusan. Perasaan mau main. Kayaknya nengok gondok kali aku perasaanku kayak nggak enak. Ya udahlah nggak usah mengasihi. Perasaan kayak udahlah nggak usah. Ingat perasaan ini suka menipu, bad mood katanya. Suka kali ada kadang-kadang gitu, nggak tahu entah gimana tiba-tiba aneh begitu. Akhirnya kita bingung sendiri kenapa dia tidak mencakapi kita. Kenapa ya? Kayaknya nggak ada salahku. Apa salahku ya? Itu ada manusia gitu, dimain-mainkan oleh perasaan. Makanya wanita hati-hati yang belum menikah apalagi. Jangan mau dibodoh-bodohi. Perasaanmu ini kadang-kadang salah. Pakai otak juga, jangan pakai perasaan saja. Otak juga harus main. Mau milih jodoh pakai otak, jangan cuma perasaan saja. Ada wanita menyesal dia katanya menikah. Dia ngomong sama suaminya itu. Apa katanya? Bang, ngeri kali lah hidup kita ini. Apapun tak ada sama kau. Susah kali kita gini. Kau memang menipu saya kau. Sebelum menikah dulu. Kupikirnya gini. Apa kata suaminya? Aku tidak menipumu. Waktu sebelum menikah aku sudah berkata padamu jujur apa adanya. Aku berkata aku tidak punya harta dek. Hanya kaulah hartaku satu-satunya. Lalu kau bilang padaku so sweet. Aku tidak menipu. Hanya kaulah memang hartaku satu-satunya. Tahu kenapa begitu? Itulah karena gobloknya perempuan itu. Enggak lagi pakai otak. Si laki-laki sudah bilang. Hanya kaulah hartaku satu-satunya. Tapi mainnya di perasaan. So sweet. Bodoh-bodoh. Jangan mau. Makanya perasaan ini jangan selalu diingin waktu mau mempraktekkan firman, maksud saya jangan selalu pakai perasaan-perasaan. Putuskan. Begitu Anda bicara mengampuni, putuskan aku mengampuni dia. Dalam nama Yesus aku mengampuni dia. Putuskan. Jangan pakai perasaan enak kali hidupnya ya. Begini-begini. Nah itu diputar-putar lagi di situ. Putuskan. Saudara-saudara, lakukanlah dengan sebuah kerinduan dalam hatimu pulang dari sini. Aku mau mempraktekannya. Supaya apa? Menghadirkan kerajaan Allah itu. Karena itu tugas kalau Anda keluar dari sini.
Amin. Hadirkan kerajaan Allah itu, hadirkan. Biarlah Tuhan dipermuliakan. Biarlah Bapakmu yang di surga dipermuliakan. Oleh karena melihat perbuatanmu yang baik itu. Mari saya tutup hari ini. Siapakah dari antaramu yang hari ini hadir di sini, yang berkata kepada dirinya, iya ya, kayaknya aku harus berubah. Itu mantap tuh. Iya ya, kayaknya memang aku harus segera mungkin melakukan sebuah perubahan penting. Iya ya, udah banyak kali salah yang kulakukan selama ini. Nah, yang kayak gitu bagus. Saya bilang Anda menjadi orang yang diberkati pulang. Tapi kalau Anda bilang di sini, mana? Ada gitu, mana? Hanya ngomong-ngomong saja gitu. Pendeta lah pula, apa pula tadi khotbah, itulah khotbahnya memang. Kalau bukan begitu bukan pendeta. Nah, melawan lagi kau. Melawan lagi. Ya udah nggak apa-apa. Firman boleh sampaikan padamu. Engkaulah yang akan mengaturnya. Kaulah yang tahu itu semua nanti. Tuhanlah yang menjadi hakimmu. Tapi kalau hari ini Anda pulang, makanya firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mendengar firman dan melakukannya. Demikianlah untukmu hari ini. Pulanglah dan nanti engkau akan dikatakan, berbahagialah orang yang mendengar firman dan melakukannya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita beri tepuk tangan kepada Yesus kita. Haleluya.